Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menayangkan dan menjelaskan mengenai materi yang sudah kami susun, yang berjudul Kompensasi dan Resiko Pekerjaan. Selamat menyaksikan. Kompensasi merupakan pemberian balas jasa langsung dan tidak langsung yang berupa uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan oleh perusahaan. Ada beberapa indikator dari kompensasi, yaitu yang pertama, gaji. Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya yang telah memberikan sumbangan tenaga dan pikiran dalam mencapai tujuan perusahaan, atau dapat juga dikatakan sebagai bayaran tetap yang diterima seseorang dalam sebuah perusahaan. Dan kedua yaitu upah. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan, atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Jadi tidak seperti gaji yang jumlahnya relatif tetap, besarnya upah dapat berubah-ubah tergantung pada barang yang dihasilkan. Dan yang ketiga ada insentif. Insentif merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. Insentif merupakan bentuk lain dari upah langsung di luar upah dan gaji yang merupakan kompensasi tetap, atau biasa yang disebut dengan kompensasi berdasarkan kinerja atau pay for performance plan. Dan yang terakhir yaitu kompensasi tidak langsung atau fringe benefit. Fringe benefit merupakan kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan para karyawan. Contohnya berupa fasilitas-fasilitas seperti asuransi, tunjangan, uang pensiun, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu mengenai kepuasan kompensasi. Kepuasan kompensasi merupakan segala dampak rasa positif yang dirasakan pegawai terhadap kompensasi yang mereka terima, di mana bayaran yang diterima sesuai dengan harapan oleh setiap individu. Ada 4 hal terkait apakah individu puas atau tidak terhadap imbalan yang diterima, seperti yang pertama, kepuasan terhadap imbalan. Kepuasan terhadap imbalan merupakan fungsi dari berapa yang diterima dan berapa yang seharusnya diterima. Kebanyakan teori kepuasan menekankan bahwa kepuasan ditentukan melalui perbandingan antara apa yang diterima dengan berapa yang mereka anggap seharusnya diterima. Yang kedua yaitu kepuasan individu. Kepuasan individu dipengaruhi oleh perbandingan dengan apa yang didapat oleh orang lain, sehingga individu cenderung membandingkan apa yang orang lain lakukan dan apa yang orang lain terima dengan situasi mereka sendiri. Hasil dari perbandingan ini dijadikan individu untuk menyimpulkan imbalan yang harusnya mereka terima. Yang ketiga yaitu individu seringkali tidak mau terima dengan perolehan imbalan yang diperoleh orang lain. Biasanya, individu cenderung meremehkan kemampuan orang lain dan menganggap kemampuan mereka lebih tinggi dan lebih pantas mendapatkan imbalan yang lebih tinggi. Yang terakhir yaitu keseluruhan kepuasan kerja. Keseluruhan kepuasan kerja dipengaruhi oleh seberapa puas karyawan dengan imbalan intrinsik dan ekstrinsik yang diterima karyawan dari pekerjaannya. Untuk merumuskan kebutuhannya, kebanyakan individu seharusnya memperoleh imbalan intrinsik dan ekstrinsik sesuai dengan yang mereka harapkan. Selanjutnya mengenai resiko pekerjaan. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin, yaitu pengertian resiko pekerjaan merupakan kombinasi dari konsekuensi dan kemungkinan terjadinya suatu yang merugikan pada kondisi tertentu. Kemudian analisis resiko. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2014, analisis resiko adalah
metode atau pendekatan untuk mengkaji lebih cermat terhadap potensi resiko kesehatan yang berkenaan dengan kualitas media lingkungan. Dan selanjutnya, pengendalian resiko. Pengendalian resiko dilakukan terhadap seluruh bahaya yang ditemukan dalam proses identifikasi bahaya dan mempertimbangkan peringkat resiko untuk menentukan prioritas dan cara pengendaliannya. Dalam menentukan pengendalian, harus mempertimbangkan hierarki pengendalian mulai dari 1. Eliminasi seperti menghilangkan suatu tahapan atau suatu proses berbahaya yang ada dalam perusahaan. 2. Substitusi seperti mengganti suatu bahan atau peralatan untuk pengendalian proses berbahaya yang ada dalam perusahaan. 3. Rekayasa teknik seperti pemasangan atau pembuatan alat untuk pengendalian proses berbahaya demi keselamatan kerja karyawan. 4. Administrasi, yaitu cara administratif digunakan untuk pengendalian risiko berbahaya dan penyediaan alat pelindung diri yang disesuaikan dengan kondisi organisasi, ketersediaan biaya personil, faktor manusia dan lingkungan. Selanjutnya, cara mencegah resiko. Adapun cara mencegah resiko dalam pekerjaan, salah satu cara untuk mencegah kecelakaan kerja adalah dengan menetapkan prosedur pekerjaan dan melatih para pekerja untuk bisa menjalankan prosedur tersebut. Ada beberapa cara untuk mencegah risiko dalam pekerjaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kaji risiko dari setiap pekerjaan yang akan dilakukan. Hal ini bisa dilakukan dengan membuat JSA atau Job Safety Analysis atau analisa keselamatan kerja. Yang membuat JSA tentu saja adalah orang yang terlibat langsung pada pekerjaan tersebut, misalnya supervisor. Setelah JSA dibuat dan disetujui oleh orang yang berwenang, tentu saja harus disosialisasikan kepada semua orang yang terlibat pada pekerjaan tersebut, agar mereka benar-benar paham akan resiko dari pekerjaan tadi dan juga tahu cara untuk menghilangkan atau mengurangi resiko pekerjaan tersebut. Yang kedua yaitu stop pekerjaan yang berbahaya. Maksud stop di sini bukan berarti berhenti total bekerja, akan tetapi jika JSA sudah dilakukan dengan baik, masih ada bahaya yang timbul karena perkembangan kerja dan tidak terdeteksi pada JSA, maka sebaiknya stop sejenak pekerjaan. Diskusikan hal tersebut hingga didapat solusi agar pekerjaan dapat tetap berjalan dengan aman. Yang ketiga, laporkan setiap kecelakaan yang terjadi. Kejadian hampir celaka, near miss, sekecil apapun kepada orang yang berwenang, misal safety officer, supervisor. Dengan melaporkan setiap kejadian, walaupun itu kecil, maka kita bisa mengurangi atau menghilangkan potensi bahaya yang timbul sebelum terjadi kecelakaan yang fatal. Manajemen risiko. Manajemen risiko adalah bagian integral dari sebuah proses manajemen yang merupakan siklus manajemen yang berkelanjutan. Manajemen risiko kesehatan kerja merupakan suatu sistem yang mencakup penilaian, pemantauan, dan pengendalian risiko. Dengan melaksanakan manajemen risiko diperoleh berbagai manfaat, antara lain: yang pertama, menjamin kelangsungan usaha dengan mengurangi risiko dari setiap kegiatan yang mengandung bahaya. Yang kedua, menekan biaya untuk penanggulangan kejadian yang tidak diinginkan. Yang ketiga, menimbulkan rasa aman di kalangan pemegang saham mengenai kelangsungan dan keamanan investasinya. Yang keempat, meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai risiko operasi bagi setiap unsur dalam organisasi ataupun perusahaan. Dan yang terakhir, memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku. Sekian penyampaian materi dari kami. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.